Oke cuy, kembali lagi bareng gue Diats07. Jadi di video kali ini gue bakalan share 8 kesalahan gue di umur 20 tahun yang gue harap kalian gak ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama yang gue lakukan di umur 20 tahun. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke videonya. Check this out. Oke guys, sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Kenapa gue bilang kesalahan gue di umur 20 tahun sedangkan gue masih 22 tahun. Nah, di sini disclaimer, gue harap dari kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, gue bisa berhenti lebih awal dan menyadarinya lebih cepat. Jadi, setelah lulus SMA itu masa-masa krusial. Di situ gue banyak banget ngelakuin kesalahan yang sekarang gue baru sadar kenapa gue gak berhenti meninggalin kebiasaan-kebiasaan ini lebih awal. Kalau lebih awal mungkin gue bisa lebih lagi kayak gitu. Apa aja kesalahan-kesalahan yang gue harap kalian gak lakuin juga. Di sini gue udah bikin beberapa list yang dimana kesalahan-kesalahan gue ini bisa kalian nggak lakuin ya, secepatnya bisa berhenti supaya di umur kalian setelah lulus kuliah lah atau masa menginjak 20 tahun ke atas itu udah dapetin kesalahan-kesalahan yang nggak kalian lakuin lagi. Oke, ini dia kesalahan pertama di umur 20 tahun atau bisa dimungkin belasan tahun. Yang pertama ini kebanyakan nunda karena terlalu perfeksionis. Jadi gue sering banget nunda bikin konten, nunda jualan online, nunda belajar hal baru karena gue punya batasan yang harus gue capai kalau mau buat sesuatu. Jadi kalau gue belum dapet level tersebut, nanti aja deh, soalnya gue belum dapet level yang gue mau gitu loh. Itu contoh yang sebenarnya kurang bagus juga. Gue sering nunda-nunda gitu. Karena apa? Di umur-umur kita setelah lulus kuliah, umur 20-an, belasan, itu masanya kita mencoba melakukan hal baru, melakukan kesalahan-kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan tersebut kita bisa belajar. Nah, gue juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah gue lakuin. Makanya gue share ke kalian supaya kalian juga gak ngelakuin hal yang sama. Nah, itu dia kesalahan gue yang pertama. Jadi jangan terlalu menunda-nunda karena kita terlalu perfeksionis ya. Lanjut yang kedua, terlalu fokus bikin orang lain seneng bukan diri sendiri. Pasti di zaman-zaman kita lulus SMA, terus di kuliah, kita tuh rasanya pengen ngebahagiain orang lain. Gebetan lah, pacar lah. Itu menurut gue gak apa-apa. Tapi jangan lupa juga kita ngebahagiain diri kita sendiri. Karena dengan ngebahagiain diri sendiri, kita tuh ngerasa, wah ternyata ini hidup loh. Kita bisa loh ngebahagiain diri sendiri dengan cara ngelakuin hobi kita, dengan cara dapetin mimpi yang kita pengen. Itu salah satu cara ngebahagiain diri kita sendiri. Atau minimal sekali seumur hidup kalian solo trip ke suatu tempat yang pengen kalian kunjungi. Dari situ gue sadar ini di awal semester 7-8 lah, 5 ke 6 lah, sekitar semester segitu baru gue sadar, oh ternyata gue perlu juga nih ngebahagiain diri gue sendiri. Jadi gue dulu tuh solo trip ke Karimun Jawa kayak gitu. Nah, untuk kesalahan yang ketiga kita lanjut, nggak mulai personal branding dari awal atau skill yang kita pengen. Karena apa? Dengan kita ngebangun personal branding lebih awal, kita juga bisa dapetin opportunity yang lebih awal juga gitu. Dengan personal branding ini sangat powerful ya guys. Gue sadar ini di semester baru-baru inilah. Jadinya di awal, di sebelum-sebelumnya itu karena kesalahan gue tuh nggak sadar gitu, nggak tertuju yang gue posting apa segala macem. Itu asal gue posting nggak pakai strategi, tujuan yang jelas gitu. Ternyata pakai strategi untuk bangun personal branding itu penting banget gitu. Teman-teman SMA yang lagi nonton masa kuliah, kalau kalian udah nemu nih skill atau tujuan yang pengen, industri yang pengen kalian tuju, udah kalian belajar di satu bidang itu, kalian posting kegiatan kalian, posting pencapaian kalian, posting kalian belajar apa, untuk apa, bangun personal branding dari awal supaya dapetin opportunity yang lebih besar. Itu semoga kalian nggak menunda-nunda untuk bangun personal branding dari awal. Yang keempat ya, lingkungan yang toksik. Pasti teman-teman semuanya kita juga ngalamin yang namanya
namanya lingkungan yang toksik. Dari masa transisi SMA ke kuliah, kan itu kita nemuin hal atau lingkungan yang baru. Di situ kita dihadapkan dengan lingkungan yang kita belum pernah ketemu mungkin. Kita harus cepat beradaptasi, terus menyesuaikan diri, dan kita harus pilih-pilih juga, pinter-pinter milih lingkungan yang cocok buat kita tuh yang mana. Karena dengan kita masuk kuliah itu pasti kita tinggal milih ya, either itu kita masuk ke lingkungan yang baik atau masuk ke lingkungan yang buruk, tergantung kita mau milih yang mana gitu. Karena dengan lingkungan yang baik itu kita akan terbawa baik juga. Yang tadinya kita nggak ngerokok terus masuk ke lingkungan yang nggak ngerokok, secara nggak langsung pelan-pelan tuh kita bakal terbawa ngerokok juga. Kalau menurut gue gitu. Jadi lingkungan itu penting banget. Yang kelima, takut gagal jadi nggak mulai-mulai. Ini salah satu kesalahan yang menurut gue fatal banget ya. Ini sama kayak kesalahan gue yang pertama tadi, cuman kalau yang kelima ini lebih fatal. Karena apa? Karena kita misalkan punya level di bayangan, oh kalau gue mau mulai ini harus kayak gini nih, harus kayak gini nih, gini. Itu jadi nggak mau mencoba. Kayak dulu kesalahan gue tuh di awal-awal masuk kuliah, gue tuh pengen banget jualan online, tapi gue takut gagal, takut rugi. Karena apa? Kita kan ngeluarin modal itu kan untuk anak kuliahan, aduh hilang duit segini aja kayaknya berarti banget itu. Jadinya nggak mulai-mulai karena apa? Takut rugi. Itu sebenarnya salah banget ya. Sebisa mungkin kita punya uang, investasiin leher ke atas. Supaya apa? Ketika kita mulai, oh kita udah tahu nih arahnya mau kemana. Kalaupun kita gagal, bisa ngelakuin hal yang kayak gini atau hal yang lain kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan takut memulai, karena kita dengan kegagalan itu kita bisa lebih dekat dengan keberhasilan. Kalaupun kita gagal, kita setidaknya tahu nih gagalnya apa, karena apa, dan apa yang harus dilakuin ke depannya supaya enggak gagal lagi. Itu. Oke, kita lanjut. Kesalahan yang keenam, gak ngerawat fisik dan mental. Oke, ini salah satu kesalahan gue juga yang menurut gue fatal banget. Di masa SMA gue sering banget begadang, main game, main FF ya dulu, tanpa gue merhatiin jam tidur. Rusak banget jam tidur gue. Ternyata dari hal yang menurut gue itu kecil banget dulu ya, nggak tidur begadang, oke lah, biasalah. Ternyata itu ngaruh banget ke kesehatan fisik, kesehatan mental, badan jadi kurus, mental jadi gampang stres. Karena kita tidurnya itu kebalik-balik gitu, malam jadi siang, siang jadi malam gitu. Itu hal yang menurut gue sebisa mungkin secepatnya dihindari atau bahkan ditinggalkan, yaitu nggak ngerawat fisik badan di masa muda. Ya mungkin biasa aja, nggak bakal kerasa apa-apa, tapi setelah beberapa tahun, beberapa bulan mulai kerasa nanti ada perubahan, baik itu dari dalam tubuh, dari mental juga. Semoga ini nggak lakuin kesalahan ini di teman-teman yang nonton. Kesalahan yang ketujuh, nggak mulai investasi leher ke atas. Kita punya uang, oke lah, gue investasi kripto, investasi saham, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau kita belum ada ilmunya, ya buat apa? Investasi leher ke atas tuh returnnya itu bisa sampai 500 sampai 1000%. Jadi kalau punya uang, kita sisihin buat beli apa? Beli buku, beli kursus, beli bootcamp. Itu returnnya bisa sampai 500% guys. Jadi untuk awal-awal menurut gue mending punya uang 5 juta, 10 juta, habisin di bootcamp, habisin di kursus, beli buku yang kita pengen belajar. Kayak gitu-gitu. Karena dengan kita belajar hal yang kita minati, itu bisa mengubah tujuan atau pilihan-pilihan kita ke depannya. Jadi penting banget untuk kita investasi leher ke atas. Itu gue sadar di awal-awal semester 4 mungkin ya. Jadinya gue baru mulai berbenah diri untuk investasi leher ke atas. Dan kesalahan yang terakhir ini cukup fatal juga, yaitu terlalu kecanduan sosmed. Tiap bangun tidur scroll TikTok, mau makan scroll TikTok, mau tidur scroll TikTok. Jadinya apa? Waktu terbuang. Gue ngerasa banget guys, nggak produktif, terus juga badan jadi lemes, stres juga. Karena apa? Manusia itu diciptakan untuk produksi, memproduksi sesuatu gitu, bukan untuk mengkonsumsi terus-terusan gitu. Makanya badan kita tuh ngerasa stres. Anjir, gue ngapain aja nih hari ini? Aduh, ngapain aja gitu. Waktu kita tuh terbuang sia-sia karena nggak kerasa waktu tuh guys. Baru aja scroll ternyata udah 2 jam, 4 jam. Dari situ gue langsung uninstall TikTok, uninstall pokoknya. Adapun buka TikTok itu di laptop doang atau di HP buat ngupload video gitu. Jadi usahain setiap hari tuh kalaupun kita buka sosmed itu untuk produksi konten lah, produksi artikel atau hal yang lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita juga. Sebisa mungkin kurangi konsumsi konten-konten di sosial media karena itu akan membuat kita brain rot juga ya menurut gue. Mungkin itu untuk 8 kesalahan gue di umur 20 tahun yang semoga teman-teman di sini yang nonton
nggak ngelakuin kesalahan yang sama yang pernah gue alami ini. Dan bisa share juga kesalahan-kesalahan kalian, atau ditambahkan mungkin para suhu itu bisa share pengalaman di bawah ya, di kolom komentar, supaya banyak teman-teman belajar untuk nggak ngulangin kesalahan-kesalahan yang sama. Gue Yats07 mohon pamit undur diri. See you again di video selanjutnya. Bye bye guys. Ciao.